Assalamualaikum coy. Bismillahirrahmanirrahim. Gas miring. Yes kok. Pagi-pagi mantap sekali. Ini cerah banget. Tapi nggak panas ini. Hanya cerah aja. Panasnya nanti siang. Sekarang jam setengah 8. Ini kebetulan aku mau ke kampus. Tapi ngebut dulu. Mantap. Ini helm KYT anginnya masuk banget cuy. Jadi mohon maaf ya kalau dengar suara angin ini. Karena helmku yang satunya soalnya itu lagi dicat. Nah, nanti kita akan bikin videonya ya. Ini nggak terlalu macet karena mungkin sudah melewati masa berangkat sekolah dan masa berangkat kerja ya. Kalau jam tujuan kita gas lagi. Oke, pas hijau. Yes. Ini belok kanan, maka kita harus ke kiri. Hawanya enak cuy. Hap. Kita gas. Lumayan ramai jalannya cuy. Oke, ini sambil jalan aku mau sharing-sharing sedikit terkait dengan fenomena sekarang ini teman-teman, dimana di YouTube itu kan banyak banget channel-channel video yang menampilkan orang-orang pada flexing ya. Kalau teman-teman tahu flexing ya, teman-teman mungkin sering melihat lah ya, orang-orang yang pada, saya nggak tahu ya, karena tipis banget antara flexing dengan sombong itu tipis banget. Kalau sombong kan misal katakanlah, nih aku sih punya ini, aku sih punya itu dan lain-lain. Nah kalau flexing itu sebenarnya sombong juga, tapi maknanya sedikit positif teman-teman, agar kita itu bisa menjadi semangat untuk ngikutin seperti itu. Itu kalau versiku ya teman-teman ya. Dia memamerkan barang-barang dan lain-lain agar terlihat statusnya atau nilai atau value-nya seperti apa. Dan sekarang itu modelnya seperti itu, sehingga orang kaya di dunia, khususnya di Indonesia ya, untuk sekarang ini itu bias teman-teman. Bahkan untuk melihat bahwa dia itu kaya atau tidak itu sekarang bias atau nggak jelas. Kalau dulu teman-teman, ya mungkin zaman dulu banget zaman ibu bapak kita, zaman mbah kita, itu akan terlihat mana bangsawan, mana proletar, mana rakyat biasa. Dan kalau yang bangsawan biasanya itu kelihatan tuh dari pakaiannya, dari cara duduknya, dari etikanya, dari pendidikannya, ya toh kelihatan teman-teman. Tapi kalau sekarang seiring berjalannya waktu, yang aku rasain ya teman-teman, yang aku rasain ini sekarang sedikit berubah tuh fenomenanya. Karena kita nggak tahu nih standar orang yang kaya materi itu seperti apa sekarang ini, dan itu berbeda dengan yang ada di zaman dulu. Zaman dulu bangsawan punya uang, punya tanah, punya beras. Dia apa ya? Secara langsung dia benar-benar memperlihatkan dirinya bahwa dia itu adalah seorang juragan ya. Makanya kita ngomong makna juragan. Kita belok kiri aja, itu ramai banget.
kita lanjut lagi. Tapi sekarang teman-teman itu nggak kelihatan, karena gini, mungkin ya untuk sekarang ini style orang kaya itu beda dengan yang dulu. Kalau dulu yang tadi aku sampaikan ya, pakai baju bangsawan, mungkin pakai belangkon, namanya pun beda, terah semana gitu kan, terus pakai aksesoris yang memang terlihat kaya. Nah kalau sekarang mungkin masih ada beberapa yang menunjukkan bahwa dia itu kaya, tapi lebih ke arah hal-hal yang sifatnya itu investasi, teman-teman. Contoh nih, ada orang kaya, dia pakai kaos oblong, teman-teman, terus pakai celana pendek, pakai sandalnya bebas lah, mau sandal swallow apa sandal jepit, tapi bawanya Porsche. Itu contoh ya. Atau pakainya Lamborghini gitu. Jadi orang kaya itu kelihatan itu pakai kaos warna putih, celana pendek, sandalan jepit atau sandalan selop gitu, masuk ke Lamborghini, anjay. Nah itu satu, mobil ya. Mobil adalah salah satu indikator agar orang terlihat kaya secara general ya teman-teman ya. Kita nggak perlu datang ke rumahnya ya kan. Kalau ngomong rumah itu beda cerita teman-teman, tapi kalau standar orang terlihat kaya sekarang adalah mobil. Itu yang pertama. Terus sebenarnya ada lagi tuh, kita tambahin ya, kaos singlet atau kaos warna putih, kaos oblong, celana pendek, sandal selop, mobilnya Lamborghini, jamnya Rolex, wes, atau bahkan jamnya Richard Mille yang teman-teman tahu harganya berapa. Wow, ya itu salah satu contoh. Jadi ada dua benda yang mungkin untuk saat ini bisa menunjukkan bahwa orang itu kaya atau tidak, yaitu mobil. Lihat mobilnya apa. Yang kedua adalah jam. Ini buat cowok ya teman-teman ya. Ini buat cowok. Jamnya apa? Ya logikanya gini aja. Mungkin ya orang pikirnya, orang bisa beli jam harga miliaran seperti Richard Mille, Patek Philippe, Audemars Piguet. Ya berarti dia punya uang yang lebih untuk kebutuhan primernya. Ya logikanya seperti itu aja cuy. Rame. Aduh. Oke, kita gas lagi. Gasnya satu-satu cuy. Nah terus buat anak motor gimana? Apakah anak motor itu terlihat kaya? Jadi kalau dari persepsi pribadiku ya teman-teman ya, itu enggak. Karena tidak semua orang itu tahu harga motor cuy. Ya enggak. Katakanlah motor Zetik harga ratusan juta, mungkin bisa disamain dengan motor sport lainnya yang harganya mungkin puluhan juta, ya kan? Ada motor harganya 1 miliar, misal katakanlah motor CBR 1000 RR harganya 1 miliar lebih itu, mungkin disamain sama ZX yang harganya ratusan juta, mungkin bisa beli motor 10 itu ZX. Itu contohnya ya kan. Jadi sebenarnya motor kayak gini tuh bukan standar orang kaya gitu, enggak. Motor ini adalah hobi. Ya logika kan, lupa Pak Alfa beli motor 300-an juta, berarti kan pasti punya kebutuhan yang sudah dipenuhi kan. Ya pasti kebutuhan primernya sudah terpenuhi. Nah ini adalah apa? Ini adalah hobi, nabung untuk ini. Nah beda ya. Dan pakaiannya pun nggak mungkin dong pakai celana pendek, pakai jam harga miliaran.
ya tetap pakai pakaian yang proper, sarung tangan dan lain-lain gitu. Ya kita sharing-sharing aja teman-teman. Jadi orang yang terlihat kaya itu sebenarnya bukan berarti orang kaya, dan orang yang tidak terlihat kaya bukan berarti itu orang yang miskin, karena kekayaan itu relatif. Ada orang yang prioritasnya kekayaannya adalah materi, uang. Ada juga yang hidup sama keluarga, kumpul bareng keluarga, lihat anak tumbuh dewasa. Itu adalah kekayaan yang paling besar. Jadi buat kita semuanya, bersyukurlah teman-teman. Apa yang kita punya disyukurin. Sehingga apa? Allah akan memberikan terus berkah. Nah, ini kita udah sampai. Kita punya kerjaan, harus lebih bersyukur daripada orang yang nggak punya kerjaan, ya kan? Walaupun kerjaannya mungkin tidak sesuai ekspektasi, insya Allah nanti akan dikasih waktu dan kesempatan yang sesuai dengan apa yang teman-teman mau. Oke, mungkin gitu aja teman-teman, sharing-sharing sedikit dari aku. Sudah sampai kampus nih. Monggo silakan yang belum subscribe, silakan di subscribe, di like, dan monggo kita diskusi di kolom komentar. Sehat selalu untuk kita semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Anjay, ramai banget.